Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Melia dari kelas 1E Program Studi PGSD UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seni tari. Apa itu seni tari? Seni tari adalah sebuah gerakan yang mempunyai irama. Biasanya dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu. Terdapat 3 elemen dalam seni tari. Yang pertama adalah tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas, aksen, dan kualitas. Nah, intensitas dalam tenaga itu berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Lalu, aksen dalam tenaga muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Sedangkan kualitas tenaga itu berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Nah, jadi tanpa adanya tenaga tidak akan menghasilkan gerakan tari yang baik, karena dengan kekuatan tenaga akan mengawali, mengendalikan, dan menyalurkan gerakan tari. Yang kedua adalah ruang. Ruang adalah salah satu unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerak tari. Ruang dalam tari dapat dibedakan menjadi ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengatur lamanya tarian dan membatasi peristiwa dari awal sampai akhir menari. Selain elemen tari, ada pula unsur tari. Unsur tari ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama tari yang pertama adalah wiraga. Wiraga yaitu raga atau penampilan gerakan penari. Yang kedua adalah wirama. Wirama yaitu irama atau gerakan agar selaras untuk mencapai keharmonisan. Yang ketiga adalah wirasa. Wirasa yaitu penjiwaan, penghayatan, dan pengekspresian gerak. Unsur pendukung tari yang pertama ada ragam gerak, yaitu perubahan posisi anggota badan pada saat menari, seperti perubahan tangan, kaki, maupun kepala pada saat menari. Kedua adalah properti. Properti yaitu unsur pendukung yang dapat menciptakan suasana tari lebih menarik dan sebagai pembeda antara satu tarian dengan tarian yang lainnya. Contoh dari properti yaitu selendang, kipas, piring, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah musik. Musik ini merupakan unsur pendukung tari yang memiliki fungsi sebagai pengiring tarian. Nah, dengan adanya musik akan lebih menghidupkan nuansa dalam sebuah tarian. Yang keempat, tata busana. Tata busana ini berupa kostum yang dikenakan oleh penari pada saat pentas. Kostum yang dikenakan harus sesuai dengan peranan atau tema yang dibawakan oleh penari. Yang kelima adalah tata rias. Tata rias ini fungsinya mengubah penampilan di bagian wajah dan tubuh menggunakan make up supaya dapat menonjolkan ekspresi saat menari. Yang keenam adalah pola lantai. Pola lantai adalah pola yang dibentuk oleh penari pada saat berpindah tempat, bergerak, dan bergeser. Tujuannya yaitu untuk melakukan penguasaan panggung pada saat menari. Nah, setelah elemen dan unsur tari, ada pula jenis-jenis tari. Jenis-jenis tari ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah jenis tari berdasarkan jumlah penarinya, yang dapat kita bedakan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, tari tunggal yang dibawakan oleh 1 orang. Kedua, tari berpasangan yang dibawakan oleh 2 orang. Dan yang ketiga, tari kelompok yang dibawakan oleh lebih dari 2 orang. Jenis tari yang kedua yaitu berdasarkan genrenya, dapat kita bedakan menjadi 2. Pertama, tari tradisional, yaitu suatu tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu dan dianut secara turun-temurun. Contohnya adalah tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat.
Kedua adalah tari kontemporer, yaitu tarian yang terpengaruh dampak modernisasi serta bersifat bebas dan tak terikat oleh pakem-pakem gerak sebagaimana pada tari tradisional. Seni tari ini memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai hiburan, yang ketiga sebagai seni pertunjukan, dan yang keempat sebagai media pendidikan. Sekian rangkaian materi dasar seni tari yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.